sama-sama gereja Tuhan. Engkau bernyanyi bagi Raja yang hidup. Come on church. Yes, come on semuanya. Tuhan, biar seluruh tangan terangkat bagi Kau. Kau Raja, sembah Dia dengan gagah berani. Come on church. Yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari laskan Kristus, angkat suaramu. Namamu yang mengatasi segala nama. Terima kasih Bapa. Selagi kami tetap memegang nama Yesus, tidak ada yang perlu kami takuti dalam kehidupan ini Tuhan. So pagi hari ini, biarlah damai sejahtera Tuhan dan sukacita melanda umat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami bersorak-sorai demi nama-Mu. Terima kasih hai di dalam dan demi nama Yesus. Semua yang percaya di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Boleh bilang kiri kanan, wow, I'm glad to see you this morning. Come on, bilang kiri kanan, I'm glad to see you this morning. Kita tepuk tangan sama-sama ya, come on church. Kita bernyanyi buat Ria yang hidup. Ikuti saya, come on. Kita ada untuk kita rayakan kasih Tuhan, amen. One, two, three. Tuhan baik, amen. Di dalam
cinta. Katakan haleluya. Haleluya, ku bersorak, Siapa luar biasa saudara? Tuhanku luar biasa. One more time. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat Yang berkuasa. menanggapi. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Dia tidak pernah gagal dalam kehidupan kita sampai rencananya akan selalu tergenapi akan hidupmu. Amin. Haleluya. Kalau dia bersama-sama kita, buat apa kita takut? Amin. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Say haleluya. Haleluya, Haleluya. Haleluya. Come on. haleluya, haleluya. Haleluya. Vamos sama-sama shout haleluya. Shout haleluya. Thank you Lord. Thank you for your love. Woo. Sama-sama ikuti saya. Come on church. Katakan. Oh, 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 oh. Come on this side. One more this side. Dia begitu dalam kasihnya. Begitu besar kasih Telah tercurah bagi dunia. karya-Mu, kasih-Mu yang termulia. Tiada terselami. Amin. Besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diri. Katakan dengan uangmu. Tiada yang seperti Dengan hati yang tertuju Kau padanya. berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Come on church. Katakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, Tiada duanya. Tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku. Oh, oh, Kita bersuka di hadirat Dia. Amin. Hadirat yang selalu beri kekuatan buat saudara bersama. Sama-sama katakan. Begitu besar kasih Telah tercurah bagi dunia. karya-Mu, kasih-Mu yang termulia. Tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh,
Jesus. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. One more time, Yesus, sama-sama. Betapa dalamnya, biar saudara nyatakan dengan imanmu kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. One more time. Betapa dalamnya, bersorak-soraknya. Kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus, yang bersyukur buat kehadiran Tuhan, yang bersyukur buat kehadiran Tuhan. Come on, berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Wah, saya selalu percaya pertemuan ini adalah pertemuan orang-orang kudus. Amin. It's not one way show, tapi ini pertemuan orang-orang kudus. Amin. Haleluya. Apa arti hidup kita tanpa hadir Tuhan? Ayo teduh sejenak di hadapan Tuhan. Open your heart. Arahkan hati, matamu kepada Dia. Sekiranya ya, ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Katakan kami rindu. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Diam di bait-Mu,
memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh, hanya di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku, hanya di hadiratmu Tuhan, di hadiratmu bahagiaku penuh. Come on, raise your voices. Come on, church. Purpose of your living.
Karena cuma karya Roh Kudus-Mu yang bisa ubah. Karena cuma karya Roh Kudus-Mu yang bisa beri kekuatan. Karena cuma karya Roh Kudus bisa beri kembali kehidupan di dalam hatimu. Upayamu akan pernah bisa menghidupkannya di dalam. Pagi ini ku terhubung denganmu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Come on, sing it out with your heart. Sanggup melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku Yang berdaulat atasku, terhubung denganmu. Haleluya. Melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, terhubung denganmu Tuhan. Hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu Tuhan, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, terhubung hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Thank you, Lord. Here we are in your presence. Your presence is our home. Your presence is our home. Is our home. Your presence, Lord. There's no other place in this world. There's no other places in this world. Gak ada tempat di muka bumi ini selain dari hadirat-Mu. Tempat kami berada pertama kali diciptakan. Kami ada di hati-Mu, ada di pikiran-Mu. We worship.
Beautiful God, awesome God. Come on, sing it out. One more time. Yes, mari keluarkan suaramu sembah Dia. Sing with your heart. Come on, church. Yes. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang Daulat atasku, ku terhubung denganmu. Hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sing, come on, one more time. Terhubung denganmu, ku melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. He's a great God, awesome God, name above all names, King of all kings. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ona Tahapari dari Surabaya. Dan siapkan catatan saudara, pastikan handphone saudara dalam keadaan silent, dan pastikan saudara fokus kepada firman Tuhan. Alright, oke? Bilang kiri kanannya, hari ini firmannya luar biasa. Katakan, hari ini firmannya luar biasa. Yes, please welcome Ona Tahapari. Wow. Shalom, Bapak Ibu teman-teman. Baik-baik, kondisi aman? Puji Tuhan, makasih nak. Baik, saya ajak Bapak dan Ibu kalau sudah siap untuk dengarkan firman. Mari saya ajak untuk buka bersama-sama dalam 1 Korintus pasal yang kedua. Saya akan baca ayat 6 sampai dengan ayat 12. Lalu nanti kita lompat sampai ke ayat 16. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai ayat 12. Lalu lanjut ke ayat yang ke-16. Kalau saudara sudah dapat, baik, saya akan baca. 1 Korintus pasal 2 ayat 6, judul perikopnya adalah hikmat yang benar. Ayat 6, Alkitab bilang, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita.
Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu yang bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu bahwa apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Sudah? Coba, saudara kembali ke ayat yang ke-9. Ini penting. Di ayat yang ke-9, Bapak Ibu, nah orang Kristen paling banyak yang hafal ini ayat. Ya kan? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, yang disediakan oleh Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Coba, siapa yang hafal ini ayat? Pasti jawab dalam hati saya. Ayat ini paling sering dikaitkan cuma dengan persoalan ini Pak, Ibu, teman-teman. Mujizat, doa dijawab, pintu terbuka, butuh pertolongan, tiba-tiba somehow pertolongan datang. Lalu kita akan gunakan ayat ini untuk bersaksi kepada orang lain bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, Tuhan sediakan untuk orang yang mengasihi Dia. Dan titik. Mari saya luruskan teman-teman. Bahwa ayat ini tidak sedangkal itu kaitannya. Cuma dengan persoalan doa dijawab, mujizat terjadi, pintu terbuka. Ya. Karena ayat 9 yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu cuma satu saja. Dan kualitasnya jauh lebih tinggi dari doa dijawab. Hikmat. Hikmat Allah itu tidak pernah dilihat oleh mata. Hikmat Allah tidak pernah didengar oleh telinga. Hikmat Allah tidak pernah timbul dalam hati manusia, tapi yang menarik adalah Tuhan menyediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Sudah? Nah, berarti begini. Untuk mendapatkan hikmat Allah yang ini nih, yang ayat 9 ini, Alkitab memulainya dengan statement begini. Bahwa saudara dan saya punya pilihan adalah, pertama, mengasihi Tuhan. Sebab keluar dari konteks mengasihi Tuhan, yang terjadi adalah hikmat Allah tidak akan nyampe kepada saudara dan saya. Padahal di ayat 12 yang tadi kita baca, Alkitab bilang, kita tidak menerima roh dunia, tetapi kita menerima roh yang datang dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi begini, hikmat Allah yang Dia berikan kepada saudara dan saya, itu adalah karunia dari Dia untuk kita. Pemberian cuma-cuma yang begini, yang memang Dia sudah siapkan, tapi Alkitab mencatat di ayat 9. Untuk siapa? Untuk orang yang mengasihi Dia. Nah coba mari lihat. Yohanes 14 ayat 21. Kita baca sama-sama. Konteks mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 21. Alkitab bilang apa? 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh
Bapakku, lihat kalimat berikutnya. Dan aku pun akan menyatakan, aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Lihat, siapa mengasihi Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Sudah? Ini tahapan setelah kita bertobat. Setelah kita ditebus oleh Kristus. Siapa mengasihi Tuhan, jelas mereka akan menerima ekspresi dari Tuhan punya kasih. Sampai pada batasan itu saja? Tidak. Alkitab bilang siapa mengasihi Tuhan, aku akan menyatakan diriku kepadanya. Proyeksi Tuhan menyatakan dirinya kepada orang yang mengasihi Tuhan, itu yang ayat 9 bilang. Apa yang gak pernah dilihat oleh mata, kamu akan lihat. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, kamu akan dengar. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu akan timbul di dalam kamu, punya hati. Nah, apakah itu? Hikmat Allah. Sebab hikmat Allah adalah Allah sendiri. Makanya mengapa Alkitab bilang di ayat 9, kamu perlu memutuskan dari sejak awal untuk mengasihi Tuhan. Kalau kamu mengasihi Tuhan, ingat ini teman-teman, saya ulang. Kamu bukan hanya sekedar dapat doa yang dijawab. Kamu bukan hanya sekedar mendapatkan pintu terbuka atau pertolongan yang datang. Yang kamu terima jauh melebihi, harganya jauh melebihi doa dijawab, yaitu hikmat Allah. Coba, pertimbangkan ini. Waktu Tuhan tiba-tiba datang pada Salomo dan bilang sama Salomo, mintalah apa saja dari saya. Rata-rata orang kalau tiba-tiba Tuhan datang pada manusia lalu Tuhan bilang ini, mintalah apa saja dari saya. Rata-rata orang minta apa coba? Logika berpikir memberitahukan kepada kita bahwa orang pasti minta pintu terbuka. Orang pasti minta doa dijawab. Orang pasti minta uang yang berlimpah sangat banyak, turun-temurun 10-12 turunan tidak habis. Orang pasti minta apa saja yang mereka idam-idamkan dalam mereka punya diri. Tidak banyak orang digiring kepada konsep ini. Mintalah hikmat. Nah, hari itu Salomo gak minta apa-apa. Yang Salomo minta cuma hikmat. Sudah? Nah, coba lihat. Ini yang Tuhan bilang. Karena kamu cuma minta hikmat, yang akan saya berikan kepada kamu bukan cuma hikmat. Yang akan saya berikan kepada kamu adalah hal-hal, pemberian-pemberian yang ajaib yang nanti kamu akan terima. Yang rupa-rupanya nanti kita akan belajar. Alkitab mengajarkan bahwa kalau orang mendapatkan hikmat, mudah bagi mereka untuk dapatkan apa saja. Masalah kita adalah kita minta aksesorisnya. Kita tidak minta hal yang esensi. Padahal kalau saudara dan saya dapat hal yang esensi, untuk masalah aksesoris lengkap itu. Saudara dan saya pasti dapat. Makanya cermati aja dulu bahwa begini, yang Tuhan karuniakan kepada orang yang mengasihi dia adalah harta yang dicari oleh bangsa-bangsa, tapi Tuhan tidak sediakan bagi bangsa-bangsa. Harta yang dikejar oleh banyak penguasa dunia, tetapi Tuhan tidak menyediakannya bagi mereka. Nah, ini yang Alkitab bilang, Tuhan menyediakannya kepada orang yang mengasihi Tuhan. Saya ulang, konsep mengasihi Tuhan berdasarkan Yohanes 14 ayat 21 sederhana sekali. Dengarkan atau pegang Tuhan punya perintah, lalu lakukan aja. Kata perintah kalau dalam bahasa Yunani artinya adalah begini teman-teman. Perintah, sudah? Ajaran, sudah? Tata cara, sudah? Pembentukan. Nah, yang berikutnya adalah begini. Hikmat. Siapa pegang Tuhan punya perintah, ajaran, tata cara, pembentukan, dan hikmat, lalu melakukannya. Nah, Alkitab bilang ini, kamu masuk dalam kategori orang yang mengasihi Tuhan. Untuk orang yang mengasihi Tuhan, harga mati Pak, Ibu, saudara dan saya akan memperoleh pemberian yang dicari bangsa-bangsa. Apa? Hikmat. Cukup jelas? Lihat sekarang ayat yang ke-6.
Di ayat yang ke-6, perolehan hikmat karena Alkitab bilang, saudara, saya harus mengasihi Tuhan. Sudah? 2. Di ayat yang ke-6 dari 1 Korintus pasal 2, Alkitab bilang ini, sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Berarti Alkitab bilang, hikmat itu bermain di antara mereka yang sudah matang. Hikmat gak mungkin dikasih kepada orang yang mempertahankan kekanak-kanakan dalam diri. Makanya saudara masih ingat? Yesus pernah bilang, jangan pernah lempar mutiara ke babi. Kalau kamu lempar mutiara ke babi, babinya bahkan gak tahu bahwa mutiara itu berharga. Paham? Makanya kenapa Paulus bilang bahwa begini, hikmat hanya akan diberitakan di kalangan mereka yang telah matang. Jadi kalau sampai saudara dan saya ingin mendapatkan hikmat, yang adalah modal untuk mendapatkan apa saja, saudara dan saya harus memilih bukan sekedar mengasihi Tuhan, saudara dan saya harus memilih untuk menjadi orang yang matang. Mari saya jelaskan dulu konsep matang, supaya saudara tahu apa yang harus saudara buat dalam proses mengiring Yesus. Kata matang, bahasa Yunani menggunakan kata teleios. Teleios itu arti yang pertama adalah begini, menjadi dewasa. Berarti pilihannya adalah begini, tinggalkan semua bentuk kekanak-kanakan. Dalam saudara dan saya punya konsep berpikir, kata-kata maupun kelakuan yang kita pertontonkan dalam keseharian. Sebab begini, siapa memilih dengan sadar dan sengaja untuk meninggalkan kekanak-kanakan, yang mereka peroleh jauh lebih gede. Daripada persoalan begini Pak, Ibu, mempertahankan kekanak-kanakan, mempertahankan gaya egosentris yang kata kita menguntungkan kita, tapi ternyata ini yang Alkitab bilang. Kamu buang aja kekanak-kanakan, kamu akan dapat untung lebih banyak. Keuntungan yang kamu peroleh adalah harta yang dicari oleh bangsa-bangsa. Apa itu? Hikmat. Makanya coba pertimbangkan ulang, sampai sejauh ini menurut saudara, perintah Tuhan adalah esensi yang harus dipahami dan dikerjakan ke tidak? Pertimbangan yang kedua, menurut saudara, kekanak-kanakan yang sedang bermain dalam saudara dan saya punya kehidupan adalah hal yang esensi yang kita perlu tetap bermain di dalamnya, mempertahankannya, atau memang hari ini kita harus ambil keputusan tegas untuk membuang aja semua bentuk kekanak-kanakan, lalu terkonsep aja untuk mengejar kematangan atau kedewasaan. Sebab siapa dewasa kepada mereka akan diberitakan aja atau akan diajar aja hikmat yang datang dari Tuhan. Amin. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan kata matang atau kata teleios? Yang menarik adalah begini teman-teman, bukan cuma dewasa. Teleios atau matang itu artinya adalah begini, orang yang berani bikin apa aja supaya pada akhirnya mereka matang atau mereka dewasa. Orang yang berani bikin apa aja supaya mereka matang atau mereka dewasa. Yang dari tadi saya bilang, kalau kamu pertahankan kamu punya kekanak-kanakan, sampai Yesus datang kamu akan tetap anak-anak. Dan kamu tidak mungkin jadi orang dewasa. Dan kamu tidak akan pernah mungkin menerima apa yang disebut dengan anugerah, pemberian, apalagi karunia yang dari Tuhan yang dia sediakan untuk kita yang disebut dengan hikmat. Makanya kata matang atau teleios berkaitan dengan konsep begini. Kalau kamu tahu bahwa menjadi matang akan menguntungkan kamu, maka kamu akan berani sekali bikin apa aja. Berani sekali bayar harga berapa besar sekalipun untuk kepentingan ini. Tinggalkan kekanak-kanakan lalu menjadi dewasa. Itu teleios, itu matang. Teman-teman kita yang paling tahu kekanak-kanakan model apa yang masih bermain dengan sangat solid dalam kita punya cara berpikir, dalam kita punya kata-kata, dalam kita punya kelakuan tiap-tiap hari. Kita yang paling tahu tuh. Siapa lagi yang paling tahu tentang konsep kekanak-kanakan dalam diri kita? Orang-orang terdekatnya kita. Yang mati hidup sama-sama dengan kita, tidur bersama kita, makan bersama dengan kita. Siapapun yang dekat dengan kita. Orang-orang ini tahu banget tentang persoalan kekanak-kanakan kalau itu masih mendominasi kita punya kehidupan. Ya. Nah ini yang Alkitab bilang, gini loh. Daripada kamu pertahankan kekanak-kanakan di dalam kamu punya diri, contohnya egois.
mempertahankan aktualisasi diri. Sombong. Apalagi? Jangan pura-pura tidak tahu. Sudah? Menuntut diutamakan daripada mengutamakan orang lain. Menuntut dilayani daripada melayani orang lain. Coba, apa lagi? Coba. Daripada mempertahankan kekanak-kanakan itu, yang membuat saudara dan saya tidak akan pergi kemana-mana, tidak akan naik pada sebuah pencapaian, tidak akan menjadi orang dengan kualitas hebat, dan tidak akan pernah menjadi orang besar dengan terang yang megah, yang kemudian bersinar. Maka ini yang Alkitab bilang, kalau kamu matang, hikmat diberitakan pada kamu. Berarti Alkitab bilang, coba pertimbangkan. Apa yang harus kamu berani bikin supaya kekanak-kanakan dalam diri kamu tersingkir. Supaya pada akhirnya kamu teruji sebagai orang yang matang atau dewasa. Cek. Pertahankan aja kekanak-kanakan. Kamu akan bodoh hidup sampai Yesus datang. Bukan itu yang kita cari. Kita harus berani bikin apa saja, lepaskan kekanak-kanakan. Garis bawahi, kekanak-kanakan tidak akan pernah datangkan keuntungan untuk saudara dan saya. Sudah? Nah, yang menarik adalah kata matang atau teleios, itu arti yang ketiga adalah ini, integritas. Siapa matang? Siapa berani bikin apa aja untuk meninggalkan kekanak-kanakan supaya mereka teruji menjadi dewasa? Atau Alkitab bilang ini, siapa memutuskan untuk hidup dalam integritas? Nah ini yang Alkitab bilang, kepada mereka hikmat akan diberitakan. Sekarang pertanyaannya, apakah integritas? Kalau saudara punya kamus besar Merriam-Webster, saudara akan menemukan terminologi dari kata integritas. Integritas adalah ketaatan yang teguh terhadap semua nilai dan kode etik moral. Garis bawahi, orang berintegritas adalah orang yang memiliki ketaatan yang teguh, itu konsepnya. Untuk apa aja, termasuk nilai dan kode etik moral. Untuk apa aja, termasuk kebenaran di dalam firman Allah. Jadi dari mana kita tahu bahwa kita adalah orang berintegritas? Cek ulang, punya ketaatan dan ketaatan itu teguh enggak? Yang membuat kita bertahan dalam apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Dan membuat kita tidak akan menyimpang dari kebenaran. Hanya gara-gara ada tawaran-tawaran yang menggiurkan. Yang kalau sekali kita berkata iya, kita langsung tiba-tiba kaya 7 turunan tuh Pak Ibu. Nah ini yang saudara dan saya perlu pertimbangkan. Soal kita bilang, orang mengasihi Tuhan dapat hikmat. Orang matang dapat hikmat. Artinya, orang dewasa dapat hikmat. Orang yang berani bikin apa aja untuk meninggalkan kekanak-kanakan dapat hikmat. Tapi yang berikutnya, orang yang dikenal sebagai manusia berintegritas pasti akan memperoleh hikmat. Cukup jelas ya, teman-teman. Sudah? Pertimbangkan ulang. Saya masih main di area mana nih? Karena mari coba lihat di ayat berapa ya? Ayat 7. Sudah? Yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Mari saya jelaskan. Kata tersembunyi di situ teman-teman, itu artinya adalah begini. Disembunyikan penuh. Penuh. Tuhan punya 100, Tuhan gak kasih 1 buat kita. Kalau Alkitab bilang tersembunyi apokripto, kalau Alkitab bilang tersembunyi, itu Alkitab bilang ini, tersembunyi 100-100-nya. Totally. Gak mungkin, ada 100 Tuhan kasih 1 buat kamu, 99 dia sembunyikan, bukan. Kata apokripto itu artinya adalah dia punya 100, dia sembunyikan 100-100-nya. Sudah? Tersembunyi dan rahasia. Kata rahasia, misterion, itu artinya adalah begini. Memang sengaja aja disembunyikan. Lihat ya, ulang. Hikmat Allah ini disembunyikan 100%. Penuh. Sudah? Lalu hikmat Allah ini adalah rahasia. Artinya adalah begini. Memang sengaja aja disembunyikan. Makanya tadi saya bilang, mutiara gak mungkin dilempar ke babi. Semahal itu hikmat Allah. Sudah?
Tapi lihat, hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Coba, saya harus baca ayat 6 supaya saudara paham makna ini. Ayat 6, lihat. Hikmat dari Allah, bukan dari dunia. Sudah? Bukan dari penguasa. Sudah? Nah, hikmat ini disembunyikan, dirahasiakan, ayat 7 bilang. Disembunyikan, dirahasiakan dari kapan? Ini yang Alkitab bilang. Dari sebelum dunia jadi. Bahkan dari sebelum dunia jadi, Tuhan sudah sediakan bagi siapa? Bagi apa? Kemuliaannya kita. Jadi sebelum dunia jadi, itu hikmat kan sudah bermain tuh. Iya kan? Hikmat itu udah ada. Tapi sebelum dunia jadi, kan dunia jadi karena hikmat. Karena firman, sudah? Tapi sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan sudah bikin konsep. Bahwa hikmat saya, hikmat Allah bukan hikmat Ona, hikmat Tuhan, hikmat saya kata Tuhan. Yang sepenuhnya saya sembunyikan ini, yang dengan sengaja saya rahasiakan, saya cuma akan sediakan untuk orang matang, orang yang mengasihi Tuhan, untuk kemuliaannya kita. Cukup jelas gak? Berarti Alkitab lagi bilang, sebelum dunia dijadikan, gambaran Tuhan tentang kita adalah, teman-teman, kita di bumi harus mulia. Sudah? Makanya dia siapkan dia punya hikmat, dia nggak bocorkan buat yang lain. Karena hikmat ini cuma untuk kita. Sudah? Untuk Alkitab bilang di ayat 7, kemuliaan kita. Kata kemuliaan Yunani bilang doxa. Doxa itu artinya yang pertama adalah ini, untuk kehormatannya kita. Coba lihat konsepnya, Tuhan sudah berpikir dari sebelum bumi ada, dari sebelum saudara dan saya ada, bahwa nanti kalau kamu lahir, kalau kamu akhirnya mengenal Kristus, kamu ditebus, nanti yang akan terjadi adalah ini. Kalau kamu mengasihi saya, kalau kemudian kamu memutuskan untuk mengejar kematangan, kamu memutuskan untuk pertahankan integritas di dalam kamu memutuskan untuk meninggalkan kekanak-kanakan di dalam kamu, nah, hikmat saya buka. Supaya kamu ada pada posisi terhormat. Sudah? Kemuliaan, terhormat saja? Tidak. Kata doxa pengertian yang kedua adalah begini, bermartabat. Jadi rupa-rupanya ini yang Alkitab bilang. Kamu akan menerima kehormatan dari siapa? Dunia. Waktu kamu berhadapan dengan dunia dan seluruh sistemnya, dunia dan seluruh sistemnya akan menemukan bahwa gila, ini orang bermartabat. Sehingga dunia takluk. Kenapa? Menemukan kita terhormat dan bermartabat. Karena apa? Hikmat Allah. Apakah doxa atau kemuliaan? Pengertian yang berikutnya adalah ini. Kemegahan sinar terang. Masih ingat? Waktu Yesus ada di bumi, dia kasih identitas buat orang percaya. Murid-murid hari itu sampai kepada kita hari ini. Ini yang Yesus bilang kan, you are the light of the world. Kamu adalah terang dunia. Sudah? Terang itu gak mungkin ditutup di bawah gantang. Terang itu harus ditaruh di atas kegidian. Terang itu harus ditaruh di atas bukit. Supaya yang gelap-gelap bisa lihat harapan bahwa masih ada terang di atas bukit. Ada terang di atas kaki dian. Nah, kenapa sampai Tuhan kasih buat saudara dan saya identitas bahwa you are the light of the world. Karena dari awal Alkitab bilang, bahkan sebelum dunia ada, Tuhan telah menyediakan dia punya hikmat untuk kemuliaannya kita. Target Tuhan adalah dengan hikmat yang saudara dan saya punya, terang di dalam kita atau kita yang adalah terang akan bersinar dengan megah. Karena hikmat. Cukup jelas teman-teman. Tahu kan?
apa yang bakal kita dapat tuh? Makanya begini, putuskan cinta Tuhan dari sekarang. Putuskan kejar kedewasaan, kematangan. Pertahankan integritas. Jadilah orang yang berani bikin apa aja untuk tinggalkan kekanak-kanakan. Sayang kamu dapat, itu akan bikin kamu terhormat kemanapun kamu pergi. Bermartabat kemanapun kamu pergi. Kamu yang adalah sinar akan bersinar terang dalam seluruh kemegahan. Coba-coba, pertaruhannya gila. Beranilah bayar harga. Secara harga yang Tuhan bilang cuman begini kan, cinta saya lalu jadilah dewasa. Itu saja. Mari, logika berpikir. Kalau saudara adalah manusia yang paling egois di bumi, kira-kira terang di dalam saudara bersinar dengan megah? Tidak. Kalau saudara adalah orang yang paling sombong satu bumi, bahkan setan pun gemetar karena saudara punya kesombongan. Mari saya tanya, kira-kira karena kita sombong nih, kira-kira terangnya kita bersinar dalam kemegahan? Tidak. Makanya kenapa Alkitab bilang, kasih Tuhan kejar kematangan. Karena ini hikmat akan dikasih buat kamu. Dan sekali hikmat ini bermain di dalam kamu punya kehidupan, kamu akan hidup dalam kemuliaan. Cukup jelas ya teman-teman. Kata kemuliaan yang lain itu juga artinya adalah ini. Ini menarik sekali. Opini kamu akan berbeda dari orang lain. Cara kamu menilai akan berbeda dari orang lain. Cara kamu berpikir akan berbeda dari orang lain. Nah itu kemuliaan atau doksa. Ulang ya. Opini, penilaian, cara berpikir, atau pandangan kamu akan berbeda dari orang lain. Sementara orang sedang berpikir kebumian, kamu berpikir keilahian. Sementara orang kejar hikmat, ternyata Alkitab bilang gini, hikmat udah dikasih buat kamu. Sementara orang masih berpikir 1 tambah 1 sama dengan 2, kamu memahami proses berhitung 1 tambah 1 dan kamu menemukan bahwa 1 tambah 1 belum tentu 2. Karena apa coba? Hikmat. Bagaimana? Sudah? Yang terakhir. Untuk kasus apa yang harus kita kerjakan supaya hikmat bekerja? Bukan terakhir untuk khotbahnya, belum. Sudah? Coba. Ayat 10. Sudah? Ayat 10. Allah, karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Teman-teman, Roh Kudus di dalam kita bukan asap. Sudah? Bukan udara. Roh Kudus dalam kita adalah Allah sendiri yang begini. Coba lihat. Allah telah menyatakannya oleh roh. Lihat ya, kalimat ini Paulus mainkan. Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi kalau mau dapatkan hikmat Allah, yang kamu perlu adalah roh Allah. Nah menariknya, Yesus bilang, jauh lebih penting buat saya untuk naik. Kalau saya tidak naik, roh itu enggak turun. Roh itu kan, roh Allah itu kan bukan cuma penolong kan. Apa yang kita baca? Dia akan ajar kamu. Sudah? Dia akan menginsafkan kamu akan dosa, pelanggaran, dan kebenaran. Lalu ngapain lagi? Dia akan tolong kamu, dia akan hibur kamu. Tapi lihat konsep ini. Roh Allah atau Allah sendiri yang sedang menetap di dalam kita. Kenapa dia putuskan menetap di dalam kita? Sebab dari sebelum dunia dijadikan, dia telah membuat konsep bahwa hikmat dalam dirinya itu disediakan bagi kita. Jadi roh Allah ditempatkan dalam kita. Nah begini, supaya saudara dan saya memperoleh hikmat yang datang dari Tuhan, supaya pada akhirnya opini kita, cara kita berpikir, pandangan-pandangan kita berbeda dengan cara orang lain menilai atau berpikir. Ini yang Alkitab bilang, tidak ada cara lain.
Kamu harus membiarkan roh Allah dominasi kamu punya hidup. Bukan kedagingan. Kitab Galatia mengajar, dari dulu sampai hari ini, daging selalu kontra roh. Betul? Siapa hidup dalam kedagingan, tidak mungkin hidup dalam roh Allah. Sudah? Tapi siapa hidup dipimpin oleh roh Allah, mereka pasti tidak akan mahir lagi bermain-main daging itu. Sudah? Nah, dari mana kita tahu bahwa roh Allah pimpin kita? Sederhana. Jangan uji dari bahasa roh. Banyak orang jago bahasa roh, tapi dari buah tidak terbukti sebagai orang yang hidup dalam roh. Maafkan saya, ini fakta. Bukan fakta di sini, fakta di lapangan. Sudah? Dari mana kita tahu bahwa roh Allah hidup dalam kita dan kita submit hidup kita untuk dipimpin oleh roh Allah? Sederhana saja. Perhatikan buah yang saudara hasilkan. Perhatikan buah. Cara berpikir benar enggak? Kata-kata yang kita keluarkan benar enggak? Kelakuan atau sikap yang kita pertontonkan benar enggak? Sebab roh Allah adalah roh kebenaran. Kalau dia dominasi kita punya kehidupan, isu kita adalah kebenaran. Sudah? Cara kita berpikir benar. Kata-kata kita benar. Sikap kita benar. Cara kita berkelakuan benar. Pada waktu itu terjadi dalam saudara dan saya punya kehidupan, kitalah orang yang Alkitab bilang ini, sedang hidup dipimpin oleh roh Allah. Roh Allah mendominasi kita punya kehidupan. Dan ternyata Alkitab bilang ini, selama roh Allah mendominasi kamu punya kehidupan, yang terjadi adalah tenanglah, kamu kaya. Kaya apa? Kaya hikmat. Hikmat Allah. Amin. Jadi garis bawahi teman-teman. Roh Allah dalam kita bukan cuma untuk bikin kita mahir berbahasa roh. Tidak. Roh Allah dalam kita tujuan paling inti adalah untuk menolong saudara dan saya hidup dalam kebenaran, konsisten di area itu, dan roh Allah di dalam kita lah esensinya adalah begini. Roh Allah yang akan menyingkapkan hikmat Allah kepada saudara dan saya, supaya pada akhirnya kita bisa dapatkan apa saja dalam kita punya kehidupan. Amin. Makanya lihat, cermati ulang, cermati ulang. Ini harta yang dicari bangsa-bangsa, penguasa-penguasa dunia. Dan saya ulang, Tuhan sembunyikan sepenuhnya untuk mereka. Not even one, Tuhan kasih untuk mereka. Tuhan sengaja sembunyikan bagi mereka. Tapi Alkitab bilang ini harus diulang. Ini disediakan untuk kita. Supaya kita tampil mulia. Apa tadi? Bermartabat, terhormat. Kemegahan sinar terang di dalam kita. Sinar terang dalam kita itu bersinar megah aja. Tapi yang berikutnya, opini kita akan beda dari orang lain. Cara kita berpikir, pertimbangannya kita, itu bakal beda aja dari orang lain. Beda aja dari sistem dunia. Cara kita, opini kita, pandangan kita, cara kita menilai segala sesuatu, cara kita berpikir, itu akan sangat bersejalan dengan bagaimana cara Tuhan berpikir. Sudah? Garis bawahi teman-teman. Bumi sampai hari ini ada akibat hikmat Allah. Betul? Bumi masih berputar pada porosnya hari ini. Karena itu hikmat Allah. Sehebat itu hikmat Allah. Lalu Tuhan bilang, yang kamu perlu bikin cuma sederhana. Cinta Tuhan, menjadi dewasa. Yang ketiga apa? Kasih diri dipimpin oleh roh Allah. Kamu dapat hikmat. Sekarang mari kita lihat, apakah hikmat? Sudah? Ayat 6, kata hikmat itu diambil dari kata ini, Sophia. Makanya kalau saudara punya anak nama Sophia, ajar dia untuk itu tuh. Cinta Tuhan, tinggalkan kekanak-kanakan, kejar kedewasaan, hidup dalam integritas, kasih diri dipimpin oleh roh Allah, latihlah diri untuk hidup dalam kebenaran. Sehikmat Allah tampak nyata dalam dia punya hidup. Ya,
Cuman yang saya heran adalah sekarang ini nama anjing pun Sofia. Itu kan agak susah dicerna, dia mau berhikmat dari sisi mana? Secara dia nggak cinta Tuhan, dia tidak dewasa, dan tidak ada roh Allah di dalam dia. Tapi ya sudahlah, hikmat ya, hikmat catat. Apakah hikmat? Pengertian yang pertama adalah kebijaksanaan yang lebih tinggi dari kebijaksanaan dunia. Kebijaksanaan. Kamu bijak. Orang cari motivator. Sudah? Minta kata-kata bijak. Motivator cari kita. Kenapa motivator cari kita? Hikmat Allah bekerja dalam kita. Apalagi kalau motivatornya cinta Tuhan. Dia punya hikmat akan beyond. Sudah? 2. Apakah hikmat? Kecerdasan. Sudah? Ketajaman yang diperoleh dari belajar. Kecerdasan, ketajaman yang diperoleh dari belajar. Apa yang dipelajari? 1, pengetahuan. 2, pengalaman. Makanya sebagai orang yang cinta Tuhan, teman-teman, belajarlah banyak. Pengetahuan apa aja yang memang ada di depan mata kita yang kita punya possibilities untuk belajar. Tapi yang kedua, semua kita punya cerita hidup dan punya pengalaman hidup. Belajar dari situ, hikmat ditambahkan. Sudah? Kecerdasan ditambahkan. Nah, hikmat adalah kecerdasan atau ketajaman yang diperoleh karena teman-teman dan saya belajar aja dan punya pengetahuan. Pengetahuan, ilmu pengetahuan, tetapi juga pengetahuan dari pengalaman hidup. Sehingga orang disebut berhikmat kalau mereka cerdas saja pada 2 sisi. Ini saya menulisnya. Hal-hal duniawi dan hal-hal ilahi. Kamu gak bisa cuman jago dia firman aja. Kamu gak bisa cuman jago khotbah aja. Kamu juga gak bisa, kamu gak pernah didesain untuk cuman jago nyanyi. Enggak. Karena rupa-rupanya waktu hikmat bekerja di dalam kita, teman-teman dan saya akan menjadi orang-orang yang garis bawahi ya. 1, cerdas aja? Enggak, tajam. Karena apa coba? Ulang. Karena kita belajar dari apa? Pengetahuan dan pengalaman. Sudah. Nah, begini. Orang ternyata yang menerima hikmat Allah harusnya menjadi orang yang sangat cerdas dan sangat tajam dalam garis bawahi. Kata Sofia tuh bilang begini, hal-hal yang manusiawi, hal-hal yang duniawi, bukan keduniawian, tetapi hal-hal duniawi. Karena kenapa? Kita punya kaki masih injak lantai, teman-teman. Kita masih hidup di dunia. Contoh, untuk dapat uang, saudara harus kerja. Betul? Kan gak mungkin cuma tanda tangan. Untuk dapat uang, saudara harus kerja. Supaya pada akhirnya saudara bisa mendapat orang yang dihargai dengan nilai tinggi. Kan harus begini. Saudara harus cerdas di bidang yang Tuhan percayakan kepada saudara. Kaca misalnya. Cerdas di situ. Tajam di situ. Ahli di situ. Dan rupa-rupanya ini yang Tuhan maksud. Bahwa begini. Kamu kalau saya tempatkan di satu bidang. Dan kalau hikmat Allah bekerja di dalam kamu. Kamu akan jadi orang yang cerdas, kamu akan jadi orang yang tajam pada bidang yang Tuhan taruh kamu ada di situ. Tetapi yang kedua, kamu juga cerdas dan tajam dalam persoalan ilahi. Lihat ya, hikmat Allah yang bekerja di dalam kita membuat saudara dan saya ahli pada bidangnya kita, tapi kita juga ahli dalam persoalan hidup benar. Itu hikmat Allah. Makanya kalau sudah pelajari konsep hikmat yang Alkitab ajar,
Rupa-rupanya ini yang Tuhan bilang. Kenapa dia sediakan hikmatnya dari sebelum bumi ada untuk kemuliaan kita. Saat Tuhan desain begini, kalau saya utus kamu di bidang keuangan, kamu harus cerdas dan tajam di situ. Supaya kamu dihormati di bidang itu oleh siapapun. Kamu punya martabat di bidang itu dan orang mengenalnya. Kamu punya sinar, bersinar dengan sangat megah di bidang itu. Supaya pada akhirnya yang orang cari kamu. Di bidang itu saja? Tidak. Kamu pun harus seimbang. Kamu ahli pada bidang keilmuan yang berkaitan dengan hal-hal dunia ini. Tetapi yang kedua, kamu ahli, tajam, cerdas dalam persoalan hal-hal ilahi. Berarti Alkitab bilang, kalau hikmat bekerja dalam kamu ahli di dua sisi. Kamu ahli pada bidang kamu, tapi yang kedua, kamu tahu bagaimana hidup benar. Lihat, keren gak teman-teman? Sudah? Apakah hikmat? Hikmat adalah, ini keren sekali teman-teman. Sofia adalah keterampilan untuk mengelola apa saja. Emosi harus dikelola. Cara berpikir harus dikelola. Perasaan harus dikelola. Rumah tangga harus dikelola. Keuangan harus dikelola. Perusahaan harus dikelola. Apalagi? Pekerjaan harus dikelola. Kepercayaan dari orang harus dikelola. Tahukah saudara bahwa Alkitab bilang hikmat sama dengan apa tadi? Keterampilan dalam mengelola apa saja? Saya sudah harus selesai jam berapa, Bung? Belum ya? Oh iya, keterampilan mengelola waktu. Dengar kata waktu, baru ingat. Saya punya waktu masih ada? Masih ada ya? Oke. Keterampilan untuk mengelola waktu. Coba, itu hikmat. Sekarang coba pertimbangkan. Mahir kelola diri sendiri enggak? Mahir kelola keluarga enggak? Mahir kelola keuangan enggak? Waktu enggak? Perusahaan yang ada, mahir kelola enggak? Makanya masih ingat Alkitab bilang apa? Kalau ada orang yang kurang hikmat, mintalah hikmat kepada Allah yang memberikan dengan cuma-cuma dan tidak membangkitkan. Kenapa kepada penguasa dunia dan kepada dunia ini dia simpan, tutup mati, dia punya hikmat. Karena memang dia punya target, anak-anak saya harus tampil mulia dong di dunia. Ngapain saya kasih buat orang lain dan orang itu yang mulia? Secara anak-anak saya nggak mulia, ngapain? Makanya kalau saudara kembali kepada konsep eklesia. Dan di atas batu karang ini aku akan memberikan jemaatku dan Allah mau tidak akan menguasainya. Dalam bahasa Inggris Alkitab bilang di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan the gates of hell shall not prevail against it. Konsepnya jelas. Karena hikmat Allah bekerja atas kita. Nah ada yang bisa kalahin kita. Itu konsep. Kejahatan kalahin kita gak bisa. Kefasikan kalahin kita gak bisa. Dosa kalahin kita gak bisa. Kebodohan kuasai kita gak bisa. The gates of hell. Saudara tahu konsep kan? Siapapun yang berdiri di pintu gerbang adalah orang-orang bijak yang terbiasa ambil keputusan untuk nasib satu kota atau nasib satu bangsa. Kalau sampai Alkitab mengangkat isu eklesia bahwa the gates of hell shall not prevail against it. Berarti kan ini yang Alkitab bilang. Mau orang-orang bijak di neraka pun, setan dengan semua antek-antek bijaknya, somehow, kalau boleh pakai kalimat itu ya. Kumpul di mereka punya gerbang, lalu negosiasi, lalu berdiskusi tentang bagaimana cara menjatuhkan kita orang percaya. Ini yang Alkitab bilang, sebagai eklesia kamu gak bisa dijatuhkan. Coba lihat konsep ini. Makanya kenapa Tuhan bilang, saya tidak akan buka saya punya hikmat kepada dunia. Saya akan buka saya punya hikmat kepada saya punya anak-anak. Supaya anak-anak saya kanker. Kalahkan apa saja. Coba. Bayangkan ya, kamu cerdas, kamu tajam, kamu kuasai, kamu punya bidang. Kamu takut kepada Tuhan, kamu mahir mengelola.
Siapa kalahin kamu? Bisa tangkap teman-teman? Itu target Tuhan. Supaya kita tampil dalam kemuliaan. Eklesia, kita as a church. Tampil dalam kemuliaan. Terhormat, bermartabat, terang dalam kita, bersinar dalam kemegahan. Masalahnya adalah orang Kristen pengecut, teman-teman. Jago kandang. Di dalam bersinar. Di luar sinarnya orang Surabaya bilang butak. Apa itu butak? Burem. Enggak shining. Padahal Alkitab bilang, sebelum bumi dijadikan. Tuhan sudah declare, saya punya hikmat, saya akan sengaja sembunyikan kepada dunia. Saya cuma akan kasih untuk saya punya anak-anak. Supaya selama anak-anak saya ada di dunia, ngapain? Mereka tampil mulia. Masih ingat konsep, kamu domba, saya utus ke tengah-tengah serigala. Untuk ngapain? Supaya domba berubah jadi serigala? Sembarangan. Kenapa domba diutus ke tengah-tengah serigala? Supaya kamu kuasai serigalanya. Kamu kuasai serigalanya. Pakai apa? Hikmat Allah. Lalu orang bilang begini, kayaknya orang fasik mereka lebih berhasil deh. Kayaknya orang-orang gak takut Tuhan mereka lebih diberkati deh. Kayaknya orang-orang yang menista Tuhan punya nama, mereka lebih jago deh. Sekarang gini loh, kenapa mereka ada pada posisi itu? Maafkan saya pakai kalimat ini. Saya sengaja mengeluarkan kalimat ini. Supaya kita berpikir ulang. Begini, kenapa mereka bermain pada posisi mereka yang sekarang? Karena memang kamu bodoh. Kamu bodoh aja. Fasilitas Bapak kamu siapkan. Tapi kamu gak ambil itu fasilitas. Kamu puas dengan kamu punya keterbatasan. Kamu puas dengan kamu punya kapasitas hari ini. Kamu puas dengan kamu punya kebodohan yang kamu pikir adalah kepintaran. Ini gak marah, cuma highlight. Lalu kita ngeluh tentang hidupnya kita susah sekali. Secara Alkitab udah bilang, sebentar. Hikmat Allah dikejar bangsa-bangsa. Penguasa dunia yang pimpin semua bangsa ini, gak ada yang punya hikmat ini. Dan hikmat yang mendirikan bumi ini, yang bikin matahari tetap terbit dari timur ini, hikmat itu dikasih buat kita. Masalah kita adalah satu, kita gak mau cinta Tuhan. Dua, kita gak mau tinggalkan kekanak-kanakan. Tiga, kita gak mau bertahan dalam integritas. Empat, ngapain coba? Kita gak mau submit diri kita dibawa ke pemimpinan roh Allah yang running this world. Coba. Lalu kita meratapi kita punya nasib sambil urus kepala dan berkata, saya punya hidup memang kasihan karena kamu bodoh memang. Maafkan saya, itu fakta. Secara Tuhan siapkan hikmat Allah untuk apa? Kemuliaan kita. Teman-teman, masih ingat Sadra, Mesa, Abednego, Daniel? Ini orang-orang, anak-anak muda ini, mereka kan dalam isu pembuangan kan? Ya, usia masih belasan tahun. Apa yang kemudian terjadi? Mereka dididik pakai hikmat dunia. Alkitab catat itu toh? Nah, mereka belajar dari kecil, tambah pengetahuan dan semua hikmat yang diberikan kepada mereka adalah hikmat dunia. Nah, semua teman-teman satu angkatannya belajar hal yang sama. Pertanyaannya, kenapa ini 4 orang yang tampil? Hikmat Allah bekerja pada mereka. Apa tadi? Mereka cinta Tuhan, mereka cinta Tuhan. Mereka matang, mereka matang. Mereka dipenuhi oleh roh Allah, mereka dipenuhi oleh roh Allah. Makanya Alkitab bilang, di antara teman-teman sejamannya, tidak ada yang melebihi hikmat Daniel, Sadra, Mesa, Abednego.
Kenapa tidak ada yang melebihi? Karena hikmat Allah yang kuasai mereka. Sampai lihat, Daniel bukan cuma pintar hidup benar. Daniel kuasai dia punya bidang. Sampai pada akhirnya dia menjadi Perdana Menteri di 4 pergantian raja. Dicari, dikasih posisi. Ngapain? Tajam, cerdas, kuasai bidangnya, punya ilmu pengetahuan. Tapi juga belajar dari pengalaman. Plus hikmat Tuhan bekerja di dalam dia. Hasil Perdana Menteri 4 pergantian raja. Lalu kita bilang, Daniel hebat. My friend, bukan cuma Daniel yang hebat. Kamu pun didesain dari sejak awal untuk hebat. Karena hikmat Allah pada Daniel adalah hikmat Allah yang dia siapkan untuk kita as well. Bagaimana teman-teman? Sudah? Keterampilan untuk mengelola semua urusan. Sudah? Apakah hikmat atau Sofia? Hikmat atau Sofia? Ini keren sekali. Alkitab menggunakan kata begini. Kebijaksanaan untuk membentuk dan melaksanakan pemerintahan. Berarti Alkitab bilang dari awal. Gereja memang didesain untuk apa tadi? Membentuk dan melaksanakan pemerintahan. Jadi since the very beginning, orang percaya itu didesain untuk begini teman-teman. Kamu harus terlibat dalam pemerintahan. Kamu harus terlibat dalam proyeksi ini. Bentuk sebuah pemerintahan dan laksanakan itu pemerintahan. Sebentar. Bentuk sebuah pemerintahan. Salah itu kalimat. Kamu perlu terhisap di dalam sebuah pemerintahan. Buat sebuah bentukan yang kaya dengan hikmat. Lalu kemudian begini, laksanakan pemerintahan di dalam hikmat Allah. Supaya pemerintahan itu bisa tetap tegak berdiri. Karena ada hikmat Allah yang bekerja di dalamnya. Dari tadi saya bilang, Daniel itu bertahan loh. Kerajaan yang Daniel jadi Perdana Menteri, itu gak ada yang gugur kan. Setelah hikmat Allah tidak ada dalam sebuah kerajaan. Makanya akhirnya kita paham kan. Semua kerajaan yang dibangun di dunia ini semuanya runtuh. Kerajaan yang paling tua di bumi ini, kerajaan Inggris, England. Itu kerajaan paling tua. Tapi Alkitab bilang, tidak ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Satu-satunya kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah kerajaan Allah. Kenapa kerajaan ini nggak bisa digoncangkan? Ada hikmat Allah. Makanya kenapa orang-orang percaya perlu mendapatkan hikmat Allah. Supaya kalau Tuhan tempatkan saudara di dalam pemerintahan misalnya. Saudara bisa mengelola pemerintahan. Saudara, running pemerintahan, melaksanakan pemerintahan ini, mengelola pemerintahan ini. Supaya contoh, bangsa kita terjaga sampai akhir. Karena ada hikmat Allah. Kayak saya bilang, coba cek ulang. Jangan-jangan Tuhan panggil saudara, kasih hikmat untuk saudara. Karena Tuhan mau mengutus saudara masuk kepada isu pemerintahan. Supaya karena hikmat Allah bekerja di dalam saudara, di pemerintahan yang sekarang sedang ada di bangsa kita, kalau saudara ada di dalamnya, jangan-jangan bangsa ini akan bersyukur karena pemerintahannya tertopang dengan solid sebab ada hikmat Allah dalam tubuh orang benar. Coba pertimbangkan teman-teman. Sudah, apakah hikmat? Ini keren. Sudah, catat ya. Terampil, ahli, terlatih, terpelajar dalam bidang apa aja? Dalam bidang apa aja? Berarti Alkitab bilang, kalau hikmat Allah bekerja pada kamu, kamu harusnya dikenal sebagai orang yang terampil di kamu punya bidang. Ahli di kamu punya bidang. Lalu Alkitab bilang apa lagi? Terlatih di kamu punya bidang. Terpelajar di kamu punya bidang. Tajam aja. Teman-teman, Tuhan kasih hikmat untuk kita supaya kita hidup mulia kan? Tampil dalam kemuliaan kan? Jadi begini, jangan puas dalam permainan rata-rata.
Hikmat Allah tidak bikin saudara dan saya hidup rata-rata. Saat kata Sofia menggarisbawahi, kamu terampil, kamu ahli, kamu terlatih, kamu terpelajar. Cukup jelas? Apakah hikmat Allah? Ini keren sekali teman-teman. Kemampuan untuk mengamati dan menilai sesuatu. Itu. Hikmat Allah juga artinya adalah begini. Kecerdasan untuk menemukan arti di balik peristiwa. Orang suka bilang belajar dari pengalaman. Masalahnya adalah konsep itu betul. Masalahnya ketika proses berjalan, orang gagal menemukan makna dari sebuah proses. Sehingga akhirnya setelah proses selesai, tetap kekanak-kanakan. Nah rupa-rupanya hikmat adalah keterampilan atau kemampuan, kecerdasan untuk menemukan sebuah arti di balik sebuah peristiwa. Sudah? Kemampuan untuk mengamati dan menilai. Apakah hikmat? Ini keren. Kemampuan untuk memiliki mentalitas yang cerdas. Itu hikmat. Secara mental, kamu cerdas. Ada orang yang cerdas di otak, tapi bodoh di mental. Hikmat Allah berikan kepada kita cerdas di otak, cerdas di mental. Ada kan yang bilang sakit mental? Tahu sakit mental? Tidak ada hikmat Allah di dalamnya. Kamu kejar hikmat. Secara mental, kamu cerdas, kamu kuat. Kamu bisa kelola apa aja, termasuk kamu punya cara berpikir. Mental kamu, kemanapun kamu pergi, orang paham banget bahwa ini mentalnya keren banget. Itu hikmat. Baru yang terakhir, sebenarnya panjang banget hikmat. Baru yang terakhir, apakah hikmat? Hikmat adalah gini, kehati-hatian yang saleh. Kitanya hati-hati. Karena kita saleh, makanya kita hati-hati. Berpikir hati-hati, bicara hati-hati, berkelakuan hati-hati, memilih hati-hati, memutuskan hati-hati, karena kita menimbang segala sesuatu. Kehati-hatian yang saleh. Coba, mari saya tanya. Kalau saudara punya yang ini, saudara bisa dapatkan apa saja enggak? Bisa. Kalau kamu rata-rata, kamu enggak dicari orang. Kalau kamu ahli di kamu punya bidang, kamu dicari orang. Kalau kamu rata-rata, nilai kamu rendah. Tapi kalau kamu ahli di kamu punya bidang, nilai kamu tinggi. Kalau kamu rata-rata, reward yang kamu terima, so-so. Tapi kalau kamu ahli di kamu punya bidang, reward yang akan kamu terima, pasti tinggi. Makanya siapa dapat hikmat? Dia dapat dunia. Salomo. Coba, Alkitab mencatat apa coba? Raja-raja dunia datang kepada Salomo. Ratu Sheba datang kepada Salomo. Mau ngapain? Mau ketemu dengan hikmat Allah pada Salomo. Waktu mereka datang, apa yang mereka kasih? Apa yang mereka bawa? Seserahan. Salomo udah kaya, tambah kaya pula. Karena alasan apa? Kepemilikan hikmat. Bagaimana teman-teman? Nah sekarang mari buka dengan saya, kitab Daniel. Daniel pasal 11. Ayat 32, tapi saya akan highlight yang bagian B. Sudah? Daniel pasal 11 ayat 32, saya highlight bagian B. Karena ini bersinggungan dengan apa yang sedang saudara bicarakan tahun ini. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Itu ada penjelasannya nanti dalam sebuah waktu pada sebuah masa kita akan bahas itu. Sudah? Tapi yang akan kita bahas adalah kalimat berikutnya. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, bagaimana? Akan tetap kuat dan bertindak. Mari saya highlight kata mengenal.
Kata mengenal dalam bahasa Ibrani menggunakan kata yada. Sudah? Apakah yada? Ini keren banget. Memiliki kecerdasan karena belajar. Mengenal Allah sama dengan kamu jadi cerdas aja karena kamu belajar tentang Tuhan. Apa ini? Hikmat. Sudah? Orang yang mengenal Allah secara natural. Ini yang Alkitab bilang. Kamu akan dikenal jadi orang cerdas. Natural aja. Karena yang kamu pelajari adalah Allah di dalam hikmatnya. Makanya kamu akan menjadi orang yang kuat dan bertindak. Konsep eklesia yang tadi saya bilang. Kamu punya sinar akan tampak hebat. Kamu kuat dan kamu akan bertindak. Kenapa coba? Kamu mengenal Allah. Kamu belajar tentang semua hal ilahi yang membuat kamu cerdas. Sudah? Apakah yada atau kata mengenal Allahnya? Kata mengenal. Kata mengenal pengertian yang berikutnya adalah ini. Mampu menemukan dan membuat pembedaan karena belajar dari pengalaman. Belajar tentang Tuhan, tapi juga belajar tentang dari pengalaman, sehingga kita punya pengamatan akan menjadi semakin tajam. Kita tahu bagaimana menilai, ini hikmat kan. Berarti Alkitab lagi bilang, kamu fokus kenali Tuhan, kamu dapatkan hikmat, kamu akan kuat, lalu kamu akan bertindak. Dasarnya adalah kejar Tuhan supaya dapat hikmat. Jangan kejar Tuhan cuma supaya sakit sembuh. Boleh sih, tapi terlalu dangkal. Masa kejar angka 1 secara yang disediakan buat kita angka 100? Masa cuman kejar kesembuhan padahal yang disediakan bagi kita adalah kehormatan, martabat, kemegahan, sinar terang, kemampuan, opini, cara berpikir, pandangan kita yang hikmatnya di atas rata-rata dunia. Masa kita cuman kejar hal-hal dangkal, sedangkan hal yang paling utama yang Tuhan sediakan bagi kita, kita nggak fokus mengejarnya. Coba, apakah kata mengenal, teman-teman? Kata mengenal itu artinya adalah begini. Mengetahui Allah dengan sebenar-benarnya. Karena begini, mempelajari dia dan melihat dia. Siapapun belajar tentang Tuhan dan melihat Tuhan, sungguh-sungguh mengamati Tuhan, mereka akan dapat hikmat kok. Jadi yang Daniel maksudkan sebenarnya kalau mau dikorelasi dengan 1 Korintus pasal 2 tulisan Paulus. Alkitab sebenarnya lagi bilang ini, kamu memang harus cari hikmat dari Allah. Mengenal Allahnya dan Allah kita berhikmat. Kamu memang harus ketemu dengan Tuhan punya hikmat. Supaya pada akhirnya itu tuh, kamu kuat. Lalu kamu akan bertindak. Secara cepat ya teman-teman, kata kuat di situ. Mau tahu artinya? Bukan sekedar kuat. Kuat di situ artinya adalah ini. Kamu mampu menaklukkan. Sudah? 2. Kamu mampu mendatangkan perubahan. Coba. Gila enggak? Makanya saya dikasih ayat ini untuk bahas. Yang menurut saya ayat ini adalah akibat dari kepemilikan hikmat. Akibat dari orang mengenal Tuhan di dalam dia punya hikmat. Sehingga hasilnya adalah kamu bukan sekedar akan dikenal sebagai orang kuat, my friend. Kamu akan dikenal sebagai orang yang mampu menaklukkan apa aja. Sudah? Menaklukkan saja? Tidak. Kamu adalah orang yang punya kekuatan untuk mengubah apa aja atau mendatangkan perubahan. Kalau kamu bodoh, kamu mengenal Tuhan, kamu dapat hikmat, kamu berubah. Bukan bodoh. Kamu akan cerdas, kamu akan tajam. Itu kuat. Sudah? Kata kuat artinya adalah begini. Memiliki keberanian untuk mendorong diri sendiri. Memiliki kekuatan untuk menguatkan diri sendiri.
Berarti Alkitab bilang, siapapun kenal Allah, dan kalau hikmat Allah bekerja di dalam mereka, somehow ibu, pak, kita ini akan punya kemampuan dari dalam untuk dorong diri sendiri supaya begini, kamu bisa, kamu kuat, kamu berani. Kenapa coba? Ada hikmat yang kerja dalam kita dan kita tahu kapasitasnya kita. Itu kata kuat, keren kan? Sudah? Nah, yang berikutnya kata kuat adalah begini, ini keren teman-teman. Memiliki kemampuan untuk mempertahankan apa aja karena jago mengelola. Tahu hikmat tadi tak? Hikmat adalah kemampuan untuk mengelola segala sesuatu yang diberikan kepada kita, right? Sedangkan kata kuat adalah apa tadi? Memiliki kemampuan untuk mempertahankan apa aja karena mahir mengelola. Itu kata kuat. Dan kata kuat ini bersumber dari kalimat apa coba? Mengenal Allah. Kamu kenal Allah, kamu dapat hikmat Allah. Kalau kamu dapat hikmat Allah, kamu bisa pertahankan apa aja dalam kamu punya kehidupan. Karena kamu jago mengelola. Coba, ini Alkitab bilang, 5 menit lagi. Saya tahu. Sudah? Apakah bertindak teman-teman? Ini keren. Kata bertindak dalam bahasa Ibrani, kata bertindak menggunakan kata asa. Asa itu artinya adalah begini teman-teman. Bertarung sampai selesai. Kamu bukan sekedar kuat, mampu kanker apa saja. Kamu akan menjadi orang-orang yang dikenal dengan istilah begini, fighter. Tahu konsep fighter? Jangan berhenti di tengah-tengah pertandingan. Bertarung sampai selesai. Karena apa? Kamu mengenal Allah. Kamu dapat hikmat. Kamu kuat. Kamu conqueror. Kamu fighter. Kamu adalah tipikal orang yang, oke. Kalau toh memang ini yang harus saya hadapi. Saya akan hadapi, fight sampai selesai. Kenapa coba? Kenal Tuhan. Punya hikmat. Fighter, conqueror. Sekali lagi, konsep Ecclesia. And the gates of hell shall not prevail against you. Karena apa? Kita jago? Bukan. Hikmat Allah bekerja dalam kita. Sudah? Terakhir, apakah kata bertindak? Ini keren. Kemampuan untuk mewujudkan apa saja. Punya mimpi apa? Punya rencana apa? Kamu butuh hikmat Allah. Kamu harus kenal Allah. Kalau dia bicara sama kamu, kamu akan sangat tajam. Kamu akan tahu bagaimana bikin pilihan, kamu akan tahu bagaimana ngambil keputusan. Supaya pada akhirnya kamu punya kuasa untuk mewujudkan apa saja. Keren gak? Makanya memang tema tahun ini adalah orang harus mengenal Allah. Supaya orang dapat hikmat Allah. Siapapun dapat hikmat Allah. You conquer the world. Kamu taklukkan dunia. Dan dunia harus dimulai dari konsep ini. Kamu taklukkan dirimu sendiri, baru kamu taklukkan apa saja. Amin. Sudah, saya selesai. Saya undang teman-teman bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Jadi kita belajar apa hari ini? Untuk dapat hikmat ada 3 hal yang teman-teman harus buat kan? Tadi 1, cinta Tuhan. Ya, jangan jauh-jauh dari firman. Latihan ikuti Tuhan punya perintah. Sudah? 2, kejar kedewasaan. Semua bentuk kekanak-kanakan dalam teman-teman punya hidup. Geser, buang. For sure. 3, hidup dipimpin oleh Roh Allah. Ingat, jangan cuma dikenal jago bahasa roh. Harus jago hidup benar. Sudah? Berikutnya Alkitab tadi bilang apa? Kalau menyinggung kitab Daniel, kenali Tuhan. Belajar tentang Tuhan. Nanti Tuhan kasih ketajaman, saudara harus capai target ini. Ahli pada bidang apapun yang Tuhan taruh saudara di situ. Taklukkan apa saja, kuasai apa saja. Jadilah orang yang memimpin dan bisa meraih apa saja. Karena hikmat Allah bekerja pada saudara. Amin. Saya serahkan Pak Oci.
Mari ucapkan syukur kepada Tuhan buat tubuh dan darah Kristus yang sudah tercurah. Ya rabakashigara lahara bakara labara. Oh, haleluya. Oh, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Get connected to God. Melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih buat firman-Mu Bapa, terima kasih buat perjamuan kudus. Kami terima dengan sukacita, dan hanya demi nama-Mu kami hidup, demi kepentingan kerajaan-Mu kami ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin.